Oh, saya belum dijadikan host. Ah, ya. Baik, sudah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi edisi spesial kursus eh, Ahad pekan ini spesial on the train to Jakarta. Sambil menunggu beberapa peserta yang lain, ya inilah kondisi saat ini ya di lokasi uh, kursus ya online ya. Baik, karena ini sudah di record maka saya akan segera share screen. Ya. Ya, baik. Tes untuk gambar sudah ada tampilan ya. Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Terakhir sudah sampai rumus 22. Ya, kita masuk ke rumus 22 halaman 7 ya. Halaman 7 untuk kata kerja perintah. Perintah. Nah, besar di sini. Ya. Jadi kita sudah belajar kata kerja perintah pada buku 2 ya, pada buku 2 yang mana polanya adalah diambil dari kata kerja sedang atau akan, kemudian huruf ya, huruf kedua ya, huruf sebelum akhir ya, maaf bukan huruf ya, kata yang pertama ya itu diganti huruf alif ya, tepatnya alif atau hamzah, kemudian tanda bacanya atau harokatnya diambil ya dari tanda baca sebelum huruf akhir. Nah, sebagai contoh di situ ya budu. Nah, dijadikan kata kerja perintah, maka ya-nya diganti alif ya atau hamzah, kemudian harokatnya atau tanda bacanya itu diambil dari harokat sebelum akhir ya. Di situ ada dhammah, ada u, maka dibaca bud ya. Sedangkan huruf yang terakhir itu disukun, dimatikan. Jadi seperti itu ya. Kemudian lihat baris yang ketiga ya, ada kata yarji'u ya, ada kata yarji'u. Maka huruf ya-nya diganti alif atau hamzah, kemudian tanda bacanya adalah diambil dari tanda baca huruf sebelum akhir. Di situ ada kasroh ya, yarji ya kasroh, maka dibaca irji, irji
huruf terakhirnya disukun atau dimatikan. Nah, kemudian baris yang kedua, khusus baris yang kedua itu ada kekhususan, yakni tanda bacanya pada huruf sebelum akhir itu kan fathah ya, A. Itu kemudian ketika dipindahkan ke depan ke huruf alif atau hamzah, maka menjadi sukun ya. Menjadi kasroh ya. I ya, sehingga ya i'lamu menjadi i'lam. Kemudian adalah pada baris pertama ada kata yahfazu ya. Maka dibaca menjadi ihfaz ya. Yahfazu ihfaz. Menghafal menjadi hafalkan. Sebelahnya ada yadrusu ya. Menjadi udrus ya. Yadrusu sedang belajar, udrus menjadi belajarlah. Kemudian ada maaf geser geser. Nah, baris kedua ada yahsunu menjadi ohsun ya. Itu. Berbuat baik menjadi sedang berbuat baik menjadi ohsun, berbuat baiklah. Kemudian sebelahnya ada yaqra'u menjadi ikra ya. Jadi ikra gitu. Yaqra'u sedang atau akan membaca menjadi ikra, bacalah. Dalam sebuah ayat surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baris ketiga yashrabu menjadi ishrab ya. Ishrab, minumlah. Sebelahnya ada yanzuru menjadi unzur ya. Lihatlah, perhatikanlah ya. Ada sebuah ungkapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Unzur, perhatikanlah ma qala ya, atau ma qila ya. Apa yang diungkapkan, isi atau konten ucapannya ya. Wala tanzur man qala, dan jangan lihatlah siapa yang berbicara ya. Maksudnya itu ketika ada yang berbicara mungkin dari kalangan rakyat jelata atau siapapun yang dianggap rendah ya, maka berdasarkan ungkapan ini kita tidak boleh menyepelekan ya. Bahkan mungkin anak kecil misalkan. Tapi perhatikanlah apa yang disampaikan olehnya. Gitu. Terkadang rakyat jelata pun memiliki pandangan yang bagus. Contoh, kemarin waktu saya pulang kampung ya, turun dari kereta, keluar stasiun ya, bertemu dengan dua tukang becak ya, ngobrol masalah politik ya, menjelang pilkada. Ternyata mereka paham begitu, dan dengan sederhana berpendapat ketika pilkada di kota tersebut itu hanya ada satu calon ya, atau ada dua calon. Yang pertama calonnya manusia, yang kedua itu calonnya kota kosong ya. Hanya ada calon tunggal ya. Maka dengan sederhana tukang becak mengatakan ya, apa namanya, intinya saya tanya mengapa itu ada kota kosong, mendingan tidak usah ada pilkada ya, mending diresmikan saja. Begitu kata tukang becaknya. Itu kan untuk bagi-bagi dana, tahu saja ya. Udah mulai cerdas ya secara politik ya. Nah itu sekarang tukang becak ya. Unzur maqilah,
Perhatikanlah apa yang dikatakan. Kemudian pada baris berikutnya ada kata ya'malu, berbuat atau beramal, ya. Menjadi i'lam. Maaf. Ya, ya'malu itu ya, berbuat atau beramal, menjadi i'lam, berbuatlah, beramallah. Kemudian yajlisu, sedang atau akan duduk, ya, menjadi ijlis, begitu. Duduklah. Garis yang terakhir ada yatsruku, menjadi utsruk, ya, tinggalkanlah. Yarhamu menjadi irham, sayangilah, ya. Dalam sebuah hadis, ya, tapi ini kita menggunakan bukan kata kerja perintahnya tapi kata kerja sedang atau akannya, ya, yarhamu, man la man la yarham la yurham. Nah, ini nanti bab berikutnya, ya, mengapa yarhamu menjadi yarham, ya, huruf terakhir menjadi sukun. Ini dibahas. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita masuk halaman 8. Di sana kata kerja perintah yang berikutnya. Kata kerja yang berikutnya adalah berdasarkan kepada siapa objek yang dituju, ya. Nah, kalau kita berbicara kata kerja perintah, ya, kita sudah tahu yang namanya subjek atau pelakunya, ya, adalah yang memberikan perintah, begitu, ya. Memberikan perintah. Berarti yang berbicara orang pertama, gitu. Ya kan? Orang pertama ya secara umum tunggal. Misalkan kita memberikan perintah, ya, maka kita tunggal sebagai orang pertama. Maka semua kata kerja perintah pasti orang pertama, ya, yang mengucapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan objek yang dituju, yang diperintah, gitu. Nah, ini ada beberapa, ya. Ada beberapa yang intinya objek yang diperintah adalah orang kedua, begitu kan? Orang kedua. Maka di sini kita akan melihat bahwasanya pola-pola perubahan susunan huruf pada kata kerja perintah itu, ya, nanti perubahannya terkait dengan perubahan atau perbedaan objek yang diperintahkan, yaitu orang kedua, orang yang diajak berbicara. Maka nomornya nomor 7 sampai 12, ya, yakni nomor-nomornya orang kedua, ya kan? Nah, perhatikan nomor 7, ya. Di situ ada ubud, i'lam, irji, ya. Maka itu ditujukan kepada objek, ya, orang kedua. Anta, begitu kan? Yakni kamu laki-laki tunggal. Jadi kalau memberikan perintah kepada orang laki-laki tunggal, ya, orang kedua laki-laki tunggal, maka itu polanya ubud, i'lam, irji, ya, yakni huruf yang terakhir disukun, dimatikan. Kemudian berikutnya baris kedua adalah perintah kepada orang kedua yang laki-laki yang berjumlah 2, ya, yakni dari pola yang pertama yang dasar itu, ya, ditambahkan huruf alif, kemudian tanda baca sukunnya dijadikan fathah, ya, dijadikan a, ya, a-nya panjang karena ada alif, ya. Maka ubud menjadi ubuda, i'lam menjadi i'lama, irji menjadi irji'a, gitu, ya. Ubuda, kalian berdua beribadahlah.
ya. I'lima, kalian berdua, ya, dan seterusnya. Kemudian baris yang ketiga adalah kata kerja perintah kepada objek orang kedua laki-laki jamak, ya. Dari pola dasar, ya, itu ditambah huruf waw dan alif, ya. Waw dan alif, ya, gitu. Kemudian tanda sukunnya diganti doma, ya, dan seterusnya. Maka ubud menjadi ubudu, beribadahlah kalian semua wahai laki-laki, ya, begitu ya, ubudu, ya. Nah, kemudian i'lam menjadi i'lamu, ya, beramalah kalian semua wahai laki-laki, ya. Kemudian irji menjadi irji'u, ya, demikian. Kemudian selanjutnya adalah yang diperintah atau objek yang dituju adalah kamu perempuan tunggal, ya. Maka dari ubud itu ditambah huruf ya, ya. Sukun yang ada di huruf terakhir dijadikan dhammah. Maka ubud menjadi ubudu. Maaf, saya ulangi. Untuk objek yang dituju adalah kamu perempuan tunggal, ya, maka ditambah huruf ya mati atau sukun, kemudian huruf terakhir dari kata kerja perintah asal itu dari sukun dirubah menjadi kasroh, ya, sehingga ubud menjadi ubudi. Nah, gitu, ya. Jadi beribadahlah kamu wahai wanita. Kemudian i'lam jadi i'lami, beramalah kamu wanita. Irji menjadi irji'i, dan lain-lain. Baris berikutnya adalah tentu untuk kamu perempuan berjumlah 2. Maka ubud menjadi ubuda, beribadahlah kamu berdua perempuan. I'lama, kamu berdua ya perempuan, beramalah, dan irji'a, gitu. Yang terakhir adalah untuk objek yang dituju atau yang diperintah adalah untuk kamu jamak perempuan, ya. Caranya adalah cukup ditambah huruf nun fathah, ya. Nah, cukup ditambah huruf nah, maka ubud menjadi ubudna. Kalian semua wanita beribadahlah. I'lam jadi i'lamna. Irji menjadi irji'na, ya, lebih mudah. Maka selebihnya adalah latihan yang menjadi fi'il. Contoh dari kata kepada objek yang diperintah, ya, nomor 8, 9, 10, 11, 12. Jadi contoh yang di garis bawah tebal itu kan kata kerja perintah untuk objek kamu laki-laki tunggal, ya. Ucruk. Nah, ini 2 orang nomor 8 untuk kamu laki-laki jamak, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ya, jadi ucruk gimana? Ya, bareng-bareng. Nanti irham dan lain-lain itu buat PR. Kita bahas ucruk sebagai contoh. Ucruk nomor 7, ya. Kalau ucruk untuk nomor 8 gimana? Utruka. Ya. Ucruka. Ya, betul. Ditambah alif. Ucruka. Ya. Untuk nomor 9.
Ucruku ya. Ucruku. Ya, ucruku tambahin waw dan alif. Terus untuk nomor 10 kamu perempuan tunggal. Ucruki. Ya, betul. Ucruki ya. Lebih lembut ya. Kalau ucruk kan berkesan tegas. Nah, itu untuk laki-laki pas. Kalau untuk perempuan lebih lembut. Ucruki gitu. Kemudian untuk nomor 11 sama dengan nomor 8 ya. Utruka. Ya. Ucruka ya. Terus nomor 12 nomor 12 adalah ucrukna ya. Pendek ya, ucrukna begitu. Ucrukna. Ya. Ya, ini juga ada filosofinya. Kalau panjang kesannya kurang mantap perintahnya. Ucrukna. Dan memang dalam pembahasan ini kan pendek ya. Tidak ada alifnya. Ucrukna begitu. Ini perintah kepada para perempuan ya. Ucruknal ghibata misalnya begitu. Tinggalkanlah oleh kalian wahai perempuan ghibah gitu ya. Ghibah atau ngerumpi dan teman-temannya. Baik, PR-nya berarti ada 8 ya. 8 kata kerja perintah dijadikan ke nomor tadi 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian latihan untuk halaman 9 ya. Dalam kotak sudah diberi kosakatanya ya. Ada utsruk, unfas ya, dan seterusnya. Yang baris pertama itu kata kerja perintahnya, sedangkan baris yang kedua adalah kata bendanya. Itu berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 baris. Saya contohkan satu aja baris pertama. Berarti prinsipnya adalah kata kerja perintah yang pertama jelas ya, maksudnya kata yang pertama adalah kata kerja perintah. Kata yang kedua itu apa? Objek ya. Diperintahkan untuk apa ya, diperintahkan tentang apa gitu dan seterusnya. Maka utsruk al amral ladzi harramahullahu. Utsruk al amro. Mengapa al amro itu dibaca a ya, karena dia sebagai objek ya, objek yang diperintahkan. Kalau objek yang diperintah ya, itu kan jelas kita tahu utsruk berarti ini perintah kepada kamu laki-laki tunggal begitu kan. Diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan al-amro, perkara-perkara allazi yang harramahullahu, yang Allah telah mengharamkannya. Hukumnya kembali kepada al-amro gitu. Nah, saya ulangi, utsruk al-amro ya. Tapi dalam pembacaan kemudian ada kaidah ya. Ketika utsruk ya berakhiran sukun itu kan bertemu dengan kata benda yang beral ya, maka cara membacanya adalah di kasroh sehingga menjadi utsrukil amro dan seterusnya. Tapi kalau khawatir rancu dengan utsruki ya untuk kamu perempuan tunggal ya, maka tidak apa, utsruk al amro dan seterusnya ya, begitu. Itu untuk petunjuk latihan halaman 9. Baiklah, kita masuk ke halaman 10. Kata kerja larangan. Kebalikannya dari kata kerja
perintah. Bagaimana di bab buku kedua ya tentang kata kerja larangan, pola yang diambil sama dengan kata kerja perintah, yaitu apa namanya, dari kata kerja sedang atau akan ya, kemudian ditambahkan huruf lam alif ya, fathah la ya, panjang. Kemudian huruf yang pertamanya ya, itu kan pada umumnya iya ya. Ya. Memang diambil dari kata kerja sedang atau akan untuk orang ketiga tunggal sebenarnya. Ya. Maka huwianya diganti dengan tak. Tak itu kan ciri untuk pelaku atau subjek orang kedua. Ya. Sehingga ya'budu menjadi la ta'bud. Ya. La ta'bud. Yarji'u menjadi la, ya, beribadah. La taqrab, janganlah kamu laki-laki satu mendekat. La tarji, janganlah kamu laki-laki satu kembali. Gitu. Selebihnya saya tidak akan artikan secara bertele-tele, tapi kerja larangannya lihat susunan huruf-hurufnya di akhir, kita langsung tahu itu perintahnya kepada siapa, kepada orang kedua, laki atau perempuan, terus berjumlah berapa gitu. Maka nomor 8 itu untuk siapa? Untuk kamu laki-laki 2, ya kan? Maka ya'budu menjadi la ta'buda, ya. Sama sebenarnya dengan konsep yang kata kerja perintah. Ya, yaitu di akhirnya tambahin alif gitu. La ta'buda. Kemudian yaqrabu menjadi la taqraba. Yarji'u menjadi la tarji'a. Kemudian berikutnya untuk larangan kepada kalian laki-laki, ya, jamak tentunya. Ya, ya'budu menjadi la ta'budu, ya, sama dengan tadi kata kerja perintah, yaitu ditambahkan waw dan alif pada akhirnya. Yaqrabu menjadi la taqrabu. Yarji'u menjadi la tarji'u. Kemudian untuk kamu perempuan satu, ya, ya budu menjadi la tak budi, kan gitu, ya, diganti kasroh, kemudian ditambahkan ya sukun atau ya mati. Kemudian yakrobu menjadi la takrobi. Yarji'u menjadi la tarji'i. Dan 2 baris terakhir itu untuk siapa? Perempuan. Kamu perempuan 2 dan kalian perempuan jamak, ya. Maka ya'budu menjadi la ta'buda. Yaqrabu menjadi la taqraba. Yarji'u menjadi la tarji'a. Dan ya'budu menjadi la ta'bud. Nah, janganlah beribadah. Yaqrabu menjadi la taqrabna. Yarji'u menjadi la tarji'na. Ya, begitu. Nah, itu latihannya cuma ada 6 kata, ya. 6 kata kerja larangan. Gitu. Ya. La tajruk, la taf'al, la tajlis, la ta'kul, la tashrab, la tadrib, ya. Semuanya pola nomor 7 untuk perintah kepada kamu laki-laki satu, maka diganti kepada nomor 8 sampai 12.
Dan nomor 11 adalah latihan dalam bentuk kalimat, ya, dalam bentuk kalimat. Di dalam kotak yang atas itu baris pertama ada kata kerja sedang atau akan, ya. Yaf'alu, yahkumu, yaqrabu, ya'kulu, yajrubu. Sedangkan baris kedua itu ada kata benda, ya. Nah, contoh untuk baris pertama, ya. Di situ ada la taf'alu fi'lan harramahullahu. La taf'alu artinya apa? Kata kerja larangan, ya. Ya. Selengkapnya dengan makna yang diperintahkan juga. La taf'alu berarti janganlah kalian laki-laki berbuat, ya, atau melakukan fi'lan, ini objek, ya, perbuatan. Nah, itu enggak ada alazi, tapi mengandung makna yang gitu. Menjelaskan fi'lannya itu yakni harramahullahu. Begitu. Yang Allah larang, yang Allah haramkan, ya. Jadi la taf'alu fi'lan harramahullahu. Janganlah kalian laki-laki berbuat yang Allah larang. Begitu. Pertanyaannya, mengapa Allah itu Allahu, bukan Allah atau Allahi? Yaitu karena bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Iya, bisa diperjelas. Menegaskan. Karena pada kata harramahullahu, Allah itu sebagai subjek, ya kan? Allah sebagai subjek, maka dia Allahu. Kemudian predikatnya apa? Harrama, ya kan? Telah mengharamkan. Objeknya apa? Hu. Hu-nya itu dia. Dianya kembali kepada fi'lan, ya. Kan menjelaskan kata di depannya. Jelas ya, insya Allah, ya. Baik, nanti sisanya sebagai PR. Baiklah, insya Allah cukup satu pembahasan lagi, insya Allah. Berarti bab 22. Oh, bab 22 sudah selesai. Sudah habis, alhamdulillah. Mau ditambahkan bab atau rumus baru atau membahas tadi? Kalau banyak pertanyaan, kita bahas rumus 22 dulu, ya. Fokus rumus 22. Tapi kalau mungkin sudah paham, alhamdulillah kita membahas rumus ke-23. Oh, ya. Sedikit sih, sedikit. Cuma A dan B, ya, 23A dan 23B. Jika waktu masih jam 5.35. Tanya Ustadz. Baik, saya lanjutkan ke rumus. Ya, gimana? Putus-putus. Ya, nanti aja ya. Mudah-mudahan nanti ada koneksi yang bagus. Kita lanjutkan untuk rumus ke-23. Halaman 11. Halaman 12. Ya, nanti aja, Bu. Nanti ini kita rumus 23 lebih dahulu. Ya, ya. Jadi rumus 23 itu tentang kata kerja yang mengandung huruf, ya, alif bengkok, gitu ya. Karena huruf ya tanpa titik itu biar mudah disebut alif bengkok, kemudian huruf waw dan huruf ya. Gitu.
Nah, bagaimana penjelasannya? Pada kata kerja perintah yang mengandung tiga huruf itu, atau yang disebut dengan huruf penyakit gitu ya, huruf penyakit ya, huruf ya katakanlah mengganggu begitu ya, dalam istilah bahasa tersebut, bahasa Arab itu mengganggu ya. Bagaimana pembahasannya? Nanti pada intinya dihilangkan ya, ada saatnya dihilangkan, ada saatnya dimunculkan lagi. Contoh di situ ada 3 kata kerja perintah ya. Yahsya dengan akhiran huruf alif bengkok, yarmi dengan akhiran huruf ya, yad'u dengan akhiran huruf waw. Ya, perhatikan yad'u itu bukan apa namanya? Untuk orang ketiga jamak ya, bukan ya. Atau laki-laki jamak, bukan ya, karena tidak ada alifnya ya. Jadi memang sudah aslinya itu yad'u ya, da'a, dari kata da'a ya. Kemudian jadi dijadikan kata kerja sedang atau akan, jadi yad'u begitu. Nah, perhatikan nanti semua perubahannya. Dari yahsya lebih dahulu ketika dijadikan nomor 7 ya. Bagaimana? Ternyata huruf akhir atau alif bengkoknya dihilangkan ya. Maka yahsya menjadi ihsya. Ihsya. Gitu. Jadi meskipun huruf terakhirnya di situ ihsya bukan sukun ya, bukan dimatikan ya, tapi itu merupakan kata kerja perintah begitu. Maka kalau seperti ihsya, langsung kita berpikir, oh dia pasti asalnya adalah ada huruf terakhirnya adalah huruf penyakit begitu. Maka kalau dirubah ke dalam dikembalikan ke dalam kata kerja sedang atau akan, maka ditambahkan kembali kan huruf kata kerja perintah isya misalkan. Maka karena kita sudah paham, maka ketika dijadikan kata kerja sedang atau akan, maka langsung tambahkan alif bengkoknya yahsya ya. Kemudian untuk pola yarmi ya, ternyata untuk kata kerja perintahnya itu dihilangkan huruf ya-nya, kemudian huruf sebelumnya itu dijadikan kasroh. Yarmi jadi irmi. Yarmi ya. Sedang atau akan melempar, irmi, lemparlah. Ya. Kemudian yad'u jadi ud'u, wawnya dibuang. Ya. Itu untuk pola 7. Kalau untuk pola 8 bagaimana? Nah, ternyata muncul lagi nih huruf penyakitnya. Nah, polanya adalah kalau huruf terakhir, huruf penyakit di akhirnya itu adalah alif bengkok dan ya, maka dikembalikan lagi huruf penyakitnya menjadi huruf ya. Maka yahsya menjadi ihsyaya. Kemudian di fathah dan ditambahkan alif. Gitu. Yahsya menjadi ihsyaya. Yarmi menjadi irmiya. Kalau yad'u ya, wawnya di fathah ditambah alif. Yad'u menjadi ud'uwa. Perintah kepada. Kemudian untuk pola nomor 9 itu kembali dihilangkan. Kembali dihilangkan huruf penyakitnya ya. Kemudian ditambahkan huruf waw dan alif ya. Waw dan alif itu kan ciri untuk jamak ya. Untuk untuk laki-laki jamak ya. Gitu. Yarmi menjadi irmu. Yad'u menjadi ud'u ya. Nah, pada kata ud'u ya,
waw dan wawnya itu bukan waw jadi yad'u, bukan, tapi waw yang satu paket dengan alif ya, waw alif sebagai tanda laki-laki jamak ya. Baik, selanjutnya yahsya pola 10 menjadi ihsyai ya, ihsyai ya. Jadi dijadikan kepala 10 semuanya ya, semua huruf penyakitnya dijadikan ya semua. Dijadikan ya sukun semua. Ya, yahsyam jadi ihsyai. Yarmi jadi irmi. Ya. Bedakan dengan irmi yang pertama nomor 7 ya. Irmi pendek berarti kamu laki-laki 1. Kalau irmi panjang berarti kalian laki-laki jamak. Yad'u menjadi ud'i gitu ya. Kemudian kepala nomor 10 ya, Syam jadi apa? Maaf, kepala nomor 11 ya. Singkatnya sama dengan pola nomor 8. Karena 8 dan 11 itu kan untuk kamu 2 orang ya. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maka Yahsya menjadi Isyaya. Yarmi menjadi Irmiya. Yad'u menjadi Ud'uwa. Dan yang baris terakhir itu untuk nomor 12 polanya adalah untuk alif bengkok dan ya sebagai huruf penyakit di akhir itu dijadikan huruf ya semua, disukun, kemudian tambahkan tambahkan nun fathah. Maka yakhsha menjadi ihsyaina. Yarmi menjadi irmiya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada selingan informasi dari lokasi kursus ya. Nah, jadi saya ulangi untuk pola nomor 12 intinya untuk huruf penyakit alif bengkok dan ya, maka kembalikan menjadi ya, disukun ditambahkan na ya, tambahkan na itu nun fathah. Kemudian untuk huruf waw ya sebagai huruf penyakit di akhir itu dikembalikan wawnya sukun dan tambahkan na gitu. Maka yakhsha menjadi ihsyaina. Yarmi menjadi irmina. Yad'u menjadi ud'una. Ya. Nah, itu ada 3 latihan ya. Kata kerja perintah dengan huruf penyakit ya. Yardo, yashri, yagru ya. Nah, tinggal dijadikan pola ke 8 sampai 12. Yang terakhir adalah kita membahas nomor 23 untuk kata kerja larangan dengan huruf penyakit ya. Alif bengkok, waw dan ya ya. Atau secara urutan alif bengkok, ya dan kemudian waw. Saya hanya akan membacakan, nanti silahkan
peserta semua menyimpulkan polanya ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, dari pola yakhsha ke nomor 7 menjadi la tahsha. Yarmi jadi la tarmi. Yad'u jadi la tad'u. Ya. Saya jeda sebentar. Ada informasi. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah sudah sampai stasiun Bekasi. Jadi saya bacakan lanjutannya untuk pola 8 ya. Pola 8 yakhsha menjadi la tahsyaya. Yarmi menjadi la tarmiya. Yad'u menjadi la tad'uwa. Terus pola 9 yakhsha menjadi la takhshaw. Yarmi menjadi la tarmu. Yad'u menjadi la tad'u. Pola 10 yakhsha menjadi la takhshay. Yarmi menjadi la yarmi. Yad'u menjadi la tad'i ya, la tad'i. Kemudian pola 11 yakhsha menjadi la takhshay. Ya, intinya sama dengan nomor 8 ya. Yarmi menjadi la tarmiya, yad'u menjadi la tad'u. Dan untuk pola 12 terakhir yakhsha menjadi la takhshayna. Yarmi menjadi la tarmina. Yad'u menjadi la tad'una. Insyaallah akan lebih mudah memahaminya ketika diperbandingkan. Diperbandingkan antara kata kerja perintah dengan kata kerja larangan. Begitu. Polanya mirip begitu persis. Demikian pula dibandingkan dengan bab 22 pada bab rumus sebelumnya. Itu latihannya sama, cuma 3 kata kerja larangan ya. 3 kata kerja sedang akan ya diminta dijadikan ke dalam kata kerja larangan. Gitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Sedangkan latihan bab atau rumus 23 di halaman 14 saya jelaskan sedikit ya. Itu ada paragraf dengan diawali kata al-muslimuna dan seterusnya. Ya. Kemudian udah cukup itu saja latihannya. Begitu. Baik, itu barangkali untuk kursus edisi spesial hari ini ya, alhamdulillah. Rumus 22 kita selesaikan dan juga rumus 23 ya. Intinya sampai dengan saat ini semua pembahasan kata kerja lanjutan sudah selesai ya. Selesai. Baik, silahkan jika ada pertanyaan.
Silakan. Ya, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Iya, yang halaman 9, Pak Ustadz. Ya, sudah. Halaman 9 sudah. Itunya penjelasannya untuk menjawab kasrohnya, tanda bacanya itu berlaku rumus-rumus yang sudah lalu gitu ya, Tad? Oh iya, betul. Untuk latihan-latihan dalam bentuk kalimat, ya, itu secara umum rumus-rumus sebelumnya berlaku. Begitu. Iya. Ya. Baik, ada lagi? Silahkan. Ya, silakan yang lain ada? Atau sudah jelas? Setelah ada waktu 8 menit lagi. Kalau dalam apa Ustaz mau nanya, Ya, kalau ya. dalam kalimat itu saya masih suka bingung. Ini maksudnya yang rumus mana gitu. Suka ini. Ada ininya nggak? Ada tipsnya nggak? Gimana caranya tuh kita ininya? Yang didahulukan apanya sih kalau kita melihat itu? Melihat ini tuh apakah penempatan subjek, objek, predikatnya, atau mungkin kita lihat dulu bentuknya kata kerja atau kata benda, atau gimana tuh? Ya, semuanya sebenarnya diperlukan ya. Semua yang telah dibahas itu diperlukan untuk bisa memahami ini kata atau huruf, begitu kan? Kalau di buku 1 di awal bab itu kan tentang huruf, terus kata benda ya, tunggal ya, dan seterusnya ya. Kata benda tunggal, kemudian huruf dan seterusnya. Begitu. Jadi tips sederhananya adalah kita cukup fokus kepada identifikasi. Identifikasi. Saya ulangi. Di mute all up biar Iya, nggak masuk orang-orang. di mute lebih dahulu. Baik. Saya ulangi ya, tadi tipsnya sederhana. Ini kan konsep metodenya kan identifikasi ya, dengan mengenal susunan huruf pada kata-kata di dalam bahasa Arab ini, kita jadi menciri begitu. Oh, ini kata benda tunggal atau untuk dua, untuk jamak dan seterusnya. Oh, ini kata kerja gitu kan, dan seterusnya. Kemudian apa namanya? Kalau kata kerja itu perubahannya subjek seperti apa? Nah, semuanya itu ada terciri dalam yang telah kita bahas begitu. Jadi memang tipsnya hanya satu ya. Mungkin kalau yang sampai saat ini belum bisa atau belum maksimal memahami, pasti tetap harus mengulang lagi. Ya, silahkan dibaca ulang atau disimak ulang ya rekaman-rekamannya. Begitu sebenarnya. Contoh di halaman 9 ya. Mengapa langsung kita membaca utsruk ya? Karena itu memang sudah kita bahas ya. Gitu. Dan kita hafal karena baru kita bahas ya, utsruk begitu. Kata kerja perintah begitu. Kemudian setelah itu, setelah kata kerja perintah kan ada objeknya. Apa yang diperintahkan? Maka akhirannya itu harus a, al-amro begitu. Alladzi sudah kita bahas, maka harama jelas 3 huruf, pola kata kerja telah begitu. Hu itu adalah apa? Objek yang melekat pada kata kerja ya. Maka di situ belum terlihat siapa subjeknya begitu. Meskipun kata kerja haroma telah mengandung subjek
orang ketiga tunggal, ya, tapi tidak jelas siapa. Maka setelahnya itu adalah subjek. Setelahnya adalah subjek, maka Allah itu dibaca Allahu. Hu sebagai ciri subjek. Begitu. Ya, jadi poinnya jangan menyerah, Bu. Ya, bersabar dan apa? Ya semangatlah untuk mengulang begitu. Memang satu peserta dengan yang lain kan berbeda-beda. Pertama berbeda dalam daya tangkap. Yang kedua berbeda dalam latar belakang pemahaman. Mungkin ada yang pernah ikut, ya, ada yang belum begitu ya. Yang pernah ikut dengan metode apapun akan membantu pasti, akan membantu lebih mudah memahami. Begitu. Kalau yang baru ikut mungkin wajar ya, agak lama atau perlu mengulang-ulang dan seterusnya. Baik, itu barangkali cukup, Bu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih mudah memahami insya Allah. Oke. Satu aja Ustadz, maaf satu aja. Ya silakan. Contoh yang halaman 14 yang baris paling atas. Ya silakan. Untuk tanda baca Allahnya itu ha atau hu, Tad? Coba dibedah. Al-muslimuna jelas ya. Itu bentuk dasar karena sebagai subjek. Begitu ya? Ya kan? Ya. Nah, karena di awal kalimat ada kata benda, secara umum itu adalah subjek. Terus ada kata apa itu? Ha dan mim dibaca apa? Udah gitu bahas. Ya hum, betul. Ya, kata ganti ya. Untuk menegaskan al-muslimuna. Hum itu artinya apa? Mereka banyak. Laki-laki jamak begitu kan. Al-muslimuna kan juga untuk Jamak. Laki-laki jamak begitu ya. Itu adalah apa? Predikat. Ya, dalam bentuk kata kerja di sini, ya kan? Dalam bentuk kata kerja. Kata kerja telah atau akan begitu. Cirinya apa? Oh, ada 3 huruf plus ada waw dan alif, itu kan ciri Kata kerja. Laki-laki banyak. Banyak. Syak gitu kan? Ya enggak. Dari kata syakarom jadi syakaru begitu. Kalau bingung tinggal lihat ke kamus. Yang dicari mengetikkan di kamus itu 3 huruf saja. Shin, kaf, dan ro. Begitu. Karena huruf waw dan alif itu jelas huruf tambahan untuk mencirikan laki-laki jamak gitu. Ya. Nah, maka jelas sudah ada predikat, ya ini syakaru gitu kan. Maka setelahnya pastilah objek begitu. Nah, kalau objek Allah dibaca apa? Ha, hi atau hu? Ha ya. Fathah sebagai salah satu ciri objek. Sehingga al-muslimuna hum syakarullaha dan seterusnya. Artinya al-muslimuna, kaum muslimin, hum mereka itu syakaru ya, bersyukur ya Allah kepada Allah. Baik, jelas Bu yang bertanya? Jelas Pak Ustadz. Terima kasih. Ya nanti ganti kalimat, ganti tantangan lagi. Paling gitu aja, kembali buka-buka buku sebelumnya atau rumus sebelumnya plus buka-buka kamus. Cuma itu aja sebenarnya poinnya. Baik, karena sudah jam 6 kita akhiri kursus edisi spesial on the train to Jakarta. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah jangan lupa PR-nya gitu. Jangan lupa PR-nya dan juga tetap semangat sampai Ahad pekan depan ya. Insya Allah tinggal
sekitar sini tolong disupport ya rencana untuk pelatihan cara cepat baca Quran online ya, berkenan menjadi relawan atau volunteer membimbing para peserta pasca pelatihan begitu ya. Nah, setelah itu insya Allah langsung lanjut untuk sama ya bahasa Arab metode yang sama hingga sampai menjelang Ramadan. Insya Allah itu rencananya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Asal. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakilah spesial untuk host atau Bu Sel Afwan Ustaz. semuanya.